Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai viral gastroenteritis dan dehidrasi dengan asidosis metabolik. Kelompok kami terdiri dari saya, Devi Natasha NIM 12, Nabilah NIM 28, Vicky Inka NIM 52, Febrian NIM 70, dan Nova Dwi Anggraini NIM 86. Topik yang akan kami bahas yaitu kasus, metode SOAP, penata laksanaan terapi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu kasus pasien atas nama P dengan jenis kelamin perempuan, berusia 1 tahun 2 bulan, dengan berat badan 7 hari yang lalu 14 kg dan sekarang 13 kg. Keluhan pasien yaitu sudah 7 hari ini demam, muntah, terlihat lemas. 2 hari sebelum keluhan muncul terbangun dari tidur karena muntah dan sejak itu sulit untuk makan. Frekuensi muntah hingga 5 kali per hari. Sehari sebelum ke IGD, pasien hanya muntah 2 kali per hari, tetapi mulai mengeluh diare, BAB hingga 5 kali per hari, mulai agak encer hingga cair dan terlihat ada bercak darah. Nafsu makan pasien masih rendah dengan sedikit makanan padat yang masuk ke tubuh. Pasien menolak minum Pedialyte dan lebih memilih cola atau jus apel. Pagi hari sebelum dibawa ke IGD, pasien menstruate dan rewel. Diketahui belum BAK sejak semalam. Keluarga tidak mengetahui jumlah BAK dalam 24 jam terakhir karena sulit membedakan antara BAK dan diare. Bibir terlihat kering, mata terlihat cekung, dan air mata sedikit ketika menangis. Terlihat dermatitis ringan dari pampers yang digunakan. Untuk riwayat pasien dapat dilihat pada tabel. Berikut parameter penyakit pasien dapat dilihat turgor kulit menurun ringan dengan capillary refill 2-3 detik. Ya, selanjutnya data laboratorium yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu penata laksanaan terapi. Next. Penata laksanaan terapi untuk pasien ini yaitu menggunakan metode SOAP. Untuk problem medik bisa dilihat sendiri, yaitu terdiri dari 3 penyakit, dehidrasi, viral gastroenteritis, dan asidosis metabolik. Dinilai dari subjektif dan objektifnya. Untuk penilaian subjektif, untuk dehidrasi didapatkan pasien yaitu bibir terlihat kering, mata terlihat cekung, air mata sedikit ketika menangis. Untuk yang viral gastroenteritis, demam, lemas, sulit makan, diare, dan sebagainya bisa dibaca sendiri ya. Untuk yang objektif itu bisa dibaca sendiri. Untuk RR ini maksudnya respiratory rate, dan N itu maksudnya denyut nadi. Untuk terapinya belum ada terapi, dan asesmennya juga pasien belum mendapat terapi sebelumnya. Next. Untuk plan terapi pasien ini, tujuan terapi untuk viral gastroenteritis yaitu mengganti cairan yang hilang dan mengembalikan keseimbangan elektrolit sehingga keseimbangan hemodinamik dapat tercapai. Kemudian mengatasi diare dan mencegah diare persisten atau kronis. Untuk terapi rehidrasi, tujuannya itu mengganti cairan yang hilang dan mengembalikan keseimbangan elektrolit sehingga keseimbangan hemodinamik kembali tercapai. Untuk asidosis metabolik, yaitu dengan tujuannya itu meningkatkan dan mempertahankan pH plasma darah untuk melebihi 7,2. Dan terapi non farmakologi yang kami rencanakan yaitu viral gastroenteritis. Pemberian ASI dapat menurunkan risiko gastroenteritis, dan rehidrasi juga dengan pemberian dilute apple juice 5 ml setiap 2-5 menit. Dan hidrasi yaitu sama dengan dilute apple juice 5 ml setiap 2-5 menit. Dan asidosis metabolik yaitu dengan melakukan rehidrasi. Next. Selanjutnya ada viral gastroenteritis. Viral gastroenteritis adalah penyakit diare dengan adanya peradangan dengan atau tanpa mual, muntah, demam, atau nyeri perut disertai dengan peningkatan frekuensi BAB atau perubahan konsistensi feses. Dengan adanya gejala muntah, terlihat lemas, sulit untuk makan, BAB hingga 5 kali per hari, mulai agak encer hingga cair, dan terlihat ada bercak darah, itu menandakan adanya viral gastroenteritis. Oleh karena itu kita memilih untuk menggunakan suplemen. Untuk tepat pemilihan obat, suplemen tambahan yang akan kita gunakan adalah zinc. Untuk tepat penilaian pasien,
Penggunaan zinc sudah tepat karena tidak ada kontraindikasi. Next. Untuk tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberian, zinc diberikan 10 mg 1 kali sehari selama 10-14 hari diminum secara oral. Untuk waspada ESO, untuk saat ini belum ada laporan terkait ESO zinc, akan tetapi untuk beberapa kasus yang jarang terjadi, ESO yang mungkin dapat disebabkan oleh zinc ada demam, sakit tenggorokan, sariawan, lesu, dan kelelahan. Untuk komunikasi informasi dan edukasinya, untuk dokter, setelah beberapa hari pemberian zinc, perhatikan ada tidaknya penurunan frekuensi atau durasi dari diare. Untuk keluarga pasien, pemberian zinc selama 10-14 hari meski diarenya sudah sembuh, sebelum durasi, maka zincnya itu harus tetap diberikan dengan dosis pemeliharaan 7 mg per hari karena zinc akan memperbaiki kesehatan dari anak secara menyeluruh. Next. Untuk cara minum obat dan frekuensinya tadi 10 mg 1 kali sehari selama 10-14 hari dengan dosis pemeliharaannya nanti 7 mg. Untuk monitoringnya, untuk keberhasilannya itu adanya pengurangan pengeluaran tinja, frekuensi dan durasi dari diare dikombinasikan dengan keamanan dan kemanjurannya terhadap diare akut. Untuk efek sampingnya yang tadi, meskipun jarang terjadi, dimungkinkan ada efek samping seperti demam, sakit tenggorokan, sariawan, lesu, dan kelelahan. Untuk target keberhasilannya, yang pertama ada suhu kembali normal, sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, tidak adanya penurunan berat badan, tanda gejala dehidrasi teratasi, frekuensi BAB normal, dan konsistensi feses normal dengan respirasi rate 12 sampai 24. Next. Yang selanjutnya adalah dehidrasi. Jadi dehidrasi sendiri adalah suatu kondisi yang terjadi pada pasien dikarenakan oleh berkurangnya cairan tubuh secara berlebihan daripada pemasukannya. Nah, untuk dehidrasi sendiri menurut Pujiarto pada tahun 2015 diklasifikasikan ke dalam 3 kelas. Yang pertama ada dehidrasi ringan atau sedang, kemudian dehidrasi berat, dan tanpa dehidrasi. Kemudian untuk tepat indikasi penyakitnya yaitu berdasarkan pada penilaian subjektif dan objektif. Yaitu yang pertama ada bibir terlihat kering, kemudian air mata yang sedikit ketika menangis, kemudian mata terlihat cekung, turgor kulitnya menurun pada 2-3 detik, kemudian nilai RR itu 43, nilai nadinya adalah 145, yang diindikasikan bahwa pasien P tersebut menderita dehidrasi ringan atau sedang dan akan diterapi dengan menggunakan ORS. Tepat pemilihan obatnya yaitu dengan menggunakan dilute apple juice, dikarenakan pada pasien P ini sendiri tidak mengkonsumsi atau menolak untuk diberikan Pedialyte yang berupa oralit. Sehingga yang memungkinkan adalah dilute apple juice dengan rasio 1:1, dikarenakan jika diberikan soft drink murni atau apple juice murni dapat meningkatkan kadar glukosa dalam tubuh yang dapat menyebabkan osmolalitas. Kemudian tempat penilaian pasiennya itu pemberian dilute apple juice ini dinilai sudah tepat karena tidak menimbulkan kontraindikasi yang diderita oleh pasien. Next. Yang selanjutnya adalah mengenai tepat dosis, cara pemberian, interval, dan juga lainnya. Nah, untuk dosisnya sendiri, apple juice ini diberikan sebanyak 5 ml dengan menggunakan sendok setiap 2-5 menit, dan diberikan hingga urin dari pasien ini kembali normal. Waspada ESO-nya belum ada laporan, tetapi yang perlu diperhatikan adanya penyerapan nutrisi pada tubuh yang berkurang karena glukosa yang diserap lebih banyak. Untuk KIE, dokter ini harus mengkomunikasikan terkait dengan pengulangan dari penilaian dan klasifikasi derajat terapinya, kemudian pemilihan rencana terapi yang sesuai untuk melanjutkan pengobatan. Untuk keluarga pasien, perlu dikomunikasikan mengenai cara meminum dilute apple juice yang sesuai dengan anjuran, kemudian ukuran pemberian, terkait dengan cara pembuatan, cara pemberian kepada pasien, dan juga interval pemberian pada pasien. Next. Selanjutnya adalah cara minum dan frekuensinya. Untuk dilute apple juice sendiri ini diberikan secara oral dengan dosisnya yaitu 5 ml
setiap 2-5 menit kepada pasien dan diberikan hingga urin pada pasien ini kembali normal. Untuk monitoringnya, yang pertama itu mengenai keberhasilan. Terapi ini dinilai berhasil apabila dehidrasi pada pasien ini berkurang atau mencapai sembuh. Kemudian efek samping obatnya belum ada. Target keberhasilan ini akan dinilai berdasarkan pada data objektif pada pasien yang kembali normal atau membaik. Yang pertama ada turgor kulitnya dapat kembali normal, kemudian bibirnya kembali lembab, dan dehidrasi akan menurun. Next. Yang selanjutnya yaitu asidosis metabolik. Asidosis metabolik merupakan penyakit yang ditandai dengan penurunan pH yang merupakan akibat dari penurunan konsentrasi bikarbonat serum. Asidosis metabolik merupakan gangguan keseimbangan asam basa yang paling sering ditemukan. Untuk tepat indikasi penyakit, yaitu ada gejala mual muntah, terlihat lemas, nafsu makan rendah, pernapasan yang cepat, PCO2 di bawah rentang sehingga diindikasikan asidosis metabolik atau laktat. Kemudian direkomendasikan menggunakan alkalinizing agent. Untuk tepat pemilihan obat, alkalinizing agent menggunakan sodium bikarbonat infus. Untuk tepat penilaian pasien, yaitu mual muntah menggunakan IVE. Next. Tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberian. Menggunakan 2 mEq per kilogram per dosis, 2 mEq dikali 13 kg sama dengan 26 mEq. Dosis obat diberikan selama 4-8 jam sehari. Untuk waspada ESO, yang pertama ada aggravate congestive heart failure atau CHF, kemudian cerebral hemorrhage, swelling atau edema, sodium level yang tinggi, kalsium yang rendah, kalium yang rendah, kejang otot, kaitannya dengan kalsium yang rendah, kemudian metabolic alkalosis. Komunikasi informasi dan edukasi. Dokter mengontrol PCO2, kemudian respiratory rate. Untuk pasien, cara penggunaan obat, indikasi, dosis, waktu penggunaan, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan terapi non-farmakologis. Next. Cara minum obat dan frekuensinya. Infus intravena dengan dosis 24 mEq selama 4 hingga 8 jam. Dosis selanjutnya harus diimbangi dengan pemeriksaan pH asam plasma darah. Untuk monitoring, keberhasilannya yaitu pernapasan kembali normal, efek samping obatnya, kejang otot, bengkak. Untuk target keberhasilan, pH darah kembali normal, pernapasan kembali membaik, yaitu lebih dari 7,2 dan PCO2 dalam rentang 23-29 milimol per liter. Kemudian keton urin negatif. Next. Ya, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap kasus viral gastroenteritis dapat disimpulkan bahwa pasien dengan nama AP usia 1 tahun 2 bulan didiagnosa mengalami gastroenteritis disebabkan virus, dehidrasi sedang, dan asidosis metabolik. Data lab menunjukkan tidak mengalami gangguan atau penyakit lain yang didiagnosa dalam kasus. Terapi yang digunakan untuk dehidrasi sedang dalam kasus ini adalah jus apel 5 ml selama 2-3 menit sekali. Untuk diare disebabkan oleh viral gastroenteritis menggunakan ASI 10 mg suplemen tambahan zinc diberikan oral 1 kali sehari selama 10-14 hari walaupun diare sudah berhenti. Sedangkan untuk asidosis metabolik digunakan natrium bikarbonat infus 24 mili ekuivalen selama 4-8 jam dengan monitoring plasma darah diiringi dengan hidrasi. Diharapkan dengan terapi-terapi tersebut kesembuhan total pasien dapat tercapai. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.